Salam saudara-saudaraku yang ada di benua Australia dan juga yang ada di negeri tercinta ini, Indonesia. Dan biarlah di hari ini kita mau bersyukur bersama, memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah hadir di muka bumi ini, Tuhan juga yang sudah memberikan dirinya, hidupnya untuk mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Untuk itu biarlah dalam waktu ini kita mau ekspresikan setiap pengakuan kita, pujian kita hanya bagi Dia. Saya percaya di saat kita menyatakan, maka setiap pujian itu yang kita nyatakan menguatkan kita, iman percaya kita bahwa tidak akan pernah kita tinggalkan Tuhan kita Yesus yang baik itu. Haleluya. Mari saudaraku, untuk mengawali akan ibadah kita, kami mengajak sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup-Mu, untuk kasih-Mu yang tak pernah putus-putusnya Engkau nyatakan buat setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di salib, karya salib yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan kesempatan ini, di saat kami datang di dalam ibadah ini Tuhan, bukan saja kami memperingati, tapi satu hal yang kami tahu pasti, bahwa kami sudah mengalami akan karya salib itu di dalam kehidupan kami. Di saat Engkau izinkan kami untuk lahir kembali di dalam Roh-Mu Tuhan, untuk mengalami, untuk menikmati akan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau dapati saat ini, di saat kami dalam unity, di dalam Zoe Life Church ini Tuhan, biarlah bersama-sama kami datang menaikkan syukur, karena tak terukur besar setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau dapati daripada kami ungkapan dari kedalaman hati kami. Syukur Engkau dapati pada pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau saja yang beracara sepenuhnya. Lawat setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu yang terus membangkitkan, hadirat-Mu yang terus memulihkan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Mari bersama-sama saudaraku, nyatakan pujian ini. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dia yang layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan
ragaku. Amin. Mari kita nyatakan sekali lagi, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sekali lagi nyatakan saudaraku, tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dia yang layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Dia saja yang kita kagumi. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari ulang sekali lagi saudaraku, nyatakan. Belum pernah ada
kasih di dunia. Dia sahabat yang sejati, sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, berseru, Yesus, hanya Dia yang kita kagumi. Ku kagumi dalam hati, Kami bawa hati kami kasih-Mu untuk tiada nyatakan kebaikan-Mu. sampai kini. Terima kasih Tuhan, Ku akui kasih-Mu tiada Kau ku kagumi. ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu Kau ku tiada kagumi. ku kagumi Dalam hati ini pernyataan kasih-Mu tiada hati kami, sungguh Kau tiada duanya. sampai kini. Haleluya. Ku akui kasih-Mu Sekali lagi katakan saudaraku, Kau ku kagumi. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kasih-Mu tiada duanya. sungguh tak tertandingi, tak ada bandingannya, sahabat yang sejati. Kasih-Mu yang terindah, Dari hidupnya
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Mari sama-sama katakan, hati yang mulia, kita dapat temukan hanya di dalam Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu. Inilah pujian kami, Yesusku. Ini pujian kami, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari nyatakan pujian dari hatiku, pujian dari hatiku. Hari ini kami memuji Engkau, selalu di setiap. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk karya salib-Mu. Engkau sungguh luar biasa. Mari sekali lagi katakan, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Terima kasih, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
kagumi. Mari sekali lagi, lebih lagi menyatakan karya Karya terbesar. Engkau yang layak terima pujian, sebab Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau lah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terlalu besar Tuhan, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus Mari sekali hidup. lagi katakan, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. sekali lagi nyatakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Engkau yang rela mati bagi kami. Engkau yang menyatakan kasih-Mu sampai di kayu salib. Terima kasih. Mari kita akan deklarasi bersama-sama. Kita nyatakan iman kita, kita percaya. Apa yang kita katakan menjadi terwujud, menjadi kenyataan. Mari satukan iman kita menyatu di hadirat Tuhan. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan
dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini Engkau dapati daripada kami yang menyatakan bahwa Engkau saja yang ada di dalam kehidupan kami. Kami berikan hati kami untuk keberadaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih. Ada yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, Lebih dari Tuhan, yang kukira. mari saja saudara hari ini
renungkan. pengampun Sebab Dia yang mati bagi kita, Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Sesungguhnya karena kitalah yang harus sengsara, yang harus menderita, yang harus kena kutuk. Tapi Dia telah menanggungnya bagi kita. oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Firman Tuhan katakan, darahnya yang menyucikan kita, darahnya yang menebus dosa kita, darahnya yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Bahkan lebih-lebih, darahnya telah membenarkan hidup kita, sehingga kita diselamatkan dari murka Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia, di dalam anugerahnya, dalam perkenanannya, yang dari kegelapan kepada terangnya, di dalam kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan berikan. Maka hari ini mari dengan syukur, mari dengan segenap hati kita nyatakan sekali lagi, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkan setiap sakit. Thank you Lord. Haleluya. Yes Haleluya. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari nyatakan bersama. Salib, salib, salibnya teramat mulia. Karena kasih-Nya Dia rela bertahan dalam kesakitan, sehingga di ujung-ujung Dia boleh berkata, ujung penderitaannya Dia berkata, semua jadi sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, saudaraku, salibnya, 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 oh salibnya, salibnya,
Engkau yang mengosongkan dirimu sampai Engkau menebus dosa kami. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu. Sekali lagi nyatakan salibnya. Mari masing-masing menyembah. Mari masing-masing mengoreksi diri. Ini waktu yang terbaik untuk kita datang di kaki Tuhan. Mari merendahkan diri kita. Minta pengampunan kepada Tuhan. Adakah kita yang telah meninggalkan cinta mula-mula? Adakah di antara kita yang sudah menjauh dengan Tuhan? Atau adakah hari ini engkau sudah kecewa? Engkau putus asa? Engkau marah? Mari datang ke Tuhan. Mari datang ke Tuhan. Untuk dapat memiliki kasih selamanya. Bawa kami kembali Bapa. Jangan biarkan kami menjauh. Kami adalah milik Terima Bapa. Engkau kekuatan kami. Engkau sumber kehidupan kami. Bawa kami sampai di puncak destiny Tuhan. Bawa sampai kami menggenapi rencana-Mu. Haleluya. Biar hari ini yang sakit Tuhan, melalui pujian kami di hadirat-Mu, kuasa kesembuhan itu mengalir, kuasa mujizat-Mu itu mengalir, memulihkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Bahkan yang membangkitkan gairah kepada kami, memiliki hati yang haus yang lapar akan Engkau, yang terus untuk kami mencari Tuhan. Biar Kau dapati kami setia sampai garis akhir, seperti Engkau telah membuktikan kasih-Mu. Engkau rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari katakan salibnya, salibnya. Biarlah besar, biarlah besar. Salibnya. Yes Lord, yes Lord. Engkau yang berkata sudah genap, sudah selesai.
Amin. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dan kali ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, siapakah yang boleh menerima kepenuhan kealahan dalam Kristus. Sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami telah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami yang mendengar dimanapun berada, kami dapat mengerti dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya darah Yesus tetap ada pada kami, maka tulah-tulah tidak boleh menguasai kami. Kami tetap fokus mendengar firman, dan kami mengerti kebenaran itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan mempelajari siapakah yang boleh menerima kepenuhan kealahan dalam Kristus. Mungkin Anda berpikir, ya ini kan fasilitas yang Tuhan kasih kepada orang-orang yang percaya. Itu tidak salah, ya. Tetapi rupa-rupanya tatkala kita membaca, kita akan mengerti. Jadi ada semacam syarat yang harus kita siapkan. Oke, supaya kita paham, kita mengerti, saya akan ajak Anda untuk melihat Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi rupa-rupanya menurut Efesus pasal 4 ayat 14, orang yang boleh menerima kepenuhan kealahan dalam Kristus adalah mereka bukan anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Nah, mungkin kita teringat pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Kemudian ada anak-anak di situ, dan Tuhan berkata, anak-anak itu dipanggil, dan Tuhan berkata, kalau kita tidak menjadi seperti anak-anak ini, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, apa bedanya anak-anak di dalam Matius 18 ayat 3, ya, Yesus yang memanggil murid-murid anak-anak itu, dan Efesus 4:14. Ini cukup menarik, ya. Efesus 4 ayat 14, di situ ada anak-anak. Kita bukan lagi anak-anak. Anak-anak di situ menggunakan istilah nepion. Nepion itu adalah seseorang yang tidak dapat berbicara, tidak bisa menyatakan apa yang dia ngerti. Jadi anak-anak yang nggak bisa. Dan siapakah anak-anak ini? Yang jelas adalah bayi pasti itu, dia nggak bisa. Kemudian anak-anak kecil, ya, itulah yang disebutkan nepion. Nah sekarang mengenai jemaat yang Tuhan berkatakan bahwa kita bukan lagi anak-anak. Ya, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah banyak jemaat yang tidak bisa menyatakan apa yang dia imani, ya. Jadi tatkala ditanyakan begitu, aduh apa ya? Yang penting saya percaya saja deh, kira-kira begitu, ya. Nah itu termasuk anak-anak. Nah,
Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah Anda dan saya bisa menjelaskan. Tatkala Anda ngerti, kita bisa menjelaskannya. Oke, kalau Matius yang tadi sudah saya singgung, Yesus berkata kepada anak-anak kecil itu. Jadi anak-anak itu menggunakan istilah paidion, ya. Paidion, berubah menjadi anak-anak. Maksudnya apa? Anak-anak itu tatkala dia sudah bisa menyatakan keinginannya, ya. Anak-anak itu tatkala dia ngerti, ya, dia sangat percaya, ya. Nah, itulah perbedaan anak-anak di dua ayat ini. Saya lanjutkan lagi. Masih ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya. Kita bukan anak-anak. Kalau bukan anak-anak terus gimana? Tuhan mau Anda dan saya mengerti pelajaran, pengajaran yang diberikan. Dan jangan hanya sampai berhenti di ngerti, tapi kita harus mengalami sehingga kita punya pengalaman iman, ya. Pengalaman iman ini sangat penting. Dan kalau ayat 14 ini berkata, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita mulai nangkap sekarang. Tuhan tidak menginginkan kita, ya. Tuhan mau Anda dan saya mengerti pengajaran yang kita terima. Kemudian kita praktek. Tapi kalau kita nggak pernah ngerti, ini akan merepotkan kita. Tatkala ada masalah datang, maka Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Paling doamu berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sementara di dalam Alkitab ini banyak fasilitas yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya dan boleh digunakannya, ya. Boleh digunakannya. Saya akan memberi contoh Matius pasalnya yang ke-16, ya. Ini sudah kita pernah pelajari, tapi ini amat sangat penting dan kita perlu ngerti. Mulai ayat yang ke-15. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Siapa mereka? Murid-murid. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus bertanya dengan jelas. Apa katamu? Siapakah aku ini? 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus yang diurapi, Anak Allah yang hidup. Itu yang dikatakan Petrus. Kemudian Yesus berkata di dalam ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Apa nih maksudnya? Waktu murid-murid ditanya, Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapa aku? Semua murid berpikir. Dan tiba-tiba Simon mendapatkan understanding, maka dia berkata, engkau adalah Kristus yang diurapi, yang penuh dengan urapan, dan engkau adalah Anak Allah yang hidup. Kemudian ayat 18, dan aku pun, Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Yesus berkata, apa yang dikatakan oleh Simon bahwa Yesus adalah Kristus
dan Yesus adalah anak Allah yang hidup, itu bagaikan batu karang. Batu karang yang teguh, yang tidak bisa diombang-ambingkan. Yesus mau mendirikan jemaatnya di atas pengakuan ini. Dan Yesus menambahkan, masih di dalam ayat yang ke-18, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Yesus mau mendirikan jemaatnya di atas pengakuan Petrus bahwa jemaat yang dibentuk oleh Yesus adalah jemaat yang ngerti, jemaat yang sadar bahwa jemaat ini mengakui bahwa Yesus adalah Kristus yang penuh dengan urapan, dan Yesus ini adalah anak Allah yang hidup, dan alam maut tidak menguasainya. Alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang Yesus dirikan. Bagaimana dengan apa yang kita lihat hari-hari ini? Ya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Ya. It's okay, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita lihat ayat yang ke-19. Kepadamu ini siapa? Kepada jemaat yang Yesus bentuk tadi, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bahasa aslinya kunci kerajaan surga. Bukan cuma satu kunci, banyak kunci. Kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Wow, haleluya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wow, inilah kunci-kunci kerajaan surga. Jadi Yesus berkata, jemaat yang akan didirikan tadi adalah jemaat yang mengakui Yesus adalah Kristus yang penuh dengan urapan, dan Yesus adalah anak Allah yang hidup, dan jemaat ini tidak dikuasai oleh alam maut. Dan bahkan Yesus berkata, aku pun memberikan kepada jemaat ini kunci-kunci kerajaan surga. Nah, apa yang kau ikat di bumi ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Apa artinya? Tatkala Anda mengalami satu kesulitan, tatkala Anda mengalami satu problema, gunakan kunci-kunci kerajaan surga ini. Anda boleh katakan, masalah aku perintahkan, lepas dari hidup kami. Ya. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Seberapa kita punya iman. Ya. Oke, kita kembali kepada Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini adalah salah satu ciri bahwa jemaat yang akan menerima kepenuhan keilahian, mereka bukan jemaat yang mudah diombang-ambingkan. Kenapa kok nggak mudah diombang-ambingkan? Karena ngerti. Pengertian ini sangat penting. Oke, sekarang kita melihat ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Tadi ayat 14 berkata, kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Oke, sekarang 15. Tetapi teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita, jemaat yang teguh tadi, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi jemaat yang akan dipenuhi dengan kepenuhan kealahan yang ada di dalam Kristus adalah bukan jemaat yang seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Tidak seperti itu. Terus seperti apa? Ayat 15. Yang teguh memegang kebenaran.
Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini diperkatakan kembali. Wow. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, jemaat yang selalu berbicara kebenaran. Oh, puji Tuhan. Jadi bukan seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Terus gimana? Ayat 15. Jemaat yang terus memperkatakan kebenaran. Puji Tuhan. Ya, dari sini kita sudah mulai melihat siapa yang boleh menerima kepenuhan kealahan. Satu, bukan seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Bukan itu. Tetapi jemaat yang terus memperkatakan kebenaran. Haleluya. Sudah mulai terbuka, ya. Terbuka, kita mulai ngerti. Jadi kalau Anda ingin menerima kepenuhan kealahan yang ada pada Kristus, jangan seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Jangan menjadi jemaat yang mudah frustrasi, mudah dikuasai situasi dan kondisi. Tetapi jemaat yang terus memperkatakan kebenaran. Haleluya. Dari sini kita mulai ngerti, ya. Tuhan menginginkan Anda dan saya seperti itu. Oh, haleluya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-13. Kita mundur, ya, ayat ke-13. Nah, firman Tuhan berkata begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi, tatkala Anda seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan, Anda nggak mungkin sampai kepada kesatuan iman. Kenapa? Diombang-ambingkan terus, bingung. Kita akan mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman ini apa? Nanti kita akan gali. Yang kedua, jemaat ini memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jemaat yang terus memperkatakan kebenaran itu, dia memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Dan yang ketiga, jemaat ini memiliki kedewasaan penuh. Ya. Tadi di dalam ayat yang ke-14, jangan seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Kenapa? Karena dia tidak termasuk jemaat yang dewasa. Tetapi jemaat yang memiliki kedewasaan penuh, itulah yang akan diizinkan dipenuhi dengan kepenuhan kealahan yang ada pada Kristus. Oke, lanjut lagi. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi rupa-rupanya dalam kepenuhan Kristus tadi membawa Anda dan saya mempunyai tingkat pertumbuhan. Dan tingkat pertumbuhan ini sesuai dengan kepenuhan yang mengalir dalam hidup Anda dan hidup saya. Oke, sekarang kita akan gali lebih dalam lagi. Kesatuan iman. Apa yang dimaksud dengan kesatuan iman? Bukankah kita percaya kepada Yesus? Semua gereja, ya, percaya kepada Yesus. Nah, sekarang percaya kepada Yesus ini bagaimana? Ya. Setiap orang Kristen selalu berkata, wah, saya percaya pada Yesus. Saya percaya. Percayanya ini sampai seperti apa? Percaya kepada Yesus. Ya. Nah, tatkala Anda percaya kepada Yesus, Anda akan menerima semua perkataan Yesus. Ya. Tatkala Anda menerima semua perkataan Yesus, kemudian masalah datang. Apa yang Anda katakan? Ya. Masalah tidak pernah diundang,
tapi dia selalu datang. Nah, sekarang bagaimana jemaat yang memiliki mencapai kesatuan iman? Ya. Kesatuan iman ini penting sekali. Kesatuan iman yang bagaimana? Tatkala Anda percaya kepada Yesus, Anda harus mewujudkan percayamu itu. Ya. Banyak dan hampir semua jemaat Tuhan selalu berkata bahwa dia percaya kepada Yesus. Dan ada di antara mereka, dan banyak jumlahnya, tatkala mereka percaya kepada janji Tuhan, mereka hanya menunggu. Tuhan janji begini, marilah kita tunggu janji itu. Nah, disinilah ada sedikit perbedaan. Ya. Saya mendapati, tatkala saya percaya kepada janjinya Tuhan, maka saya harus memperkatakan janji itu. Kalau saya percaya dan saya cuma berkata amin, dan posisi seperti itu pernah saya alami bertahun-tahun, dan sejak itu saya mengambil satu keputusan, saya harus merubah sikap saya terhadap janji Tuhan. Ya, terhadap janji Tuhan. Kita juga pernah belajar apa yang Iskak lakukan. Ya. Apa yang Iskak lakukan terhadap janji-janji Tuhan. Coba kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-24 kalau tidak salah. Iya, pasal 24 kita akan lihat ayatnya yang ke-63. Iskak, mengenai Iskak. Kejadian 24 ayat 63. Menjelang senja, Iskak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ya. Ini Alkitab kita bahasa Indonesia. Menjelang senja, Iskak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Keluar dari mana? Kita jangan salah, zaman Iskak, zaman Abraham, mereka punya rumah berbentuk tenda. Jadi Iskak keluar dari tendanya dan berjalan-jalan di padang. Pertanyaannya, Iskak jalan-jalan di padang ngapain? Apakah Iskak rileks dan mau rileks karena menunggu utusan yang dikirim untuk membawa calon istrinya belum datang? Apakah Iskak semacam boring begitu? Ya. Ngapain Iskak keluar dari kemah dan berjalan-jalan di padang? Dan kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam bahasa aslinya, Iskak itu berjalan-jalan di padang dalam rangka su'ah, meditasi. Jadi bukan Iskak itu lagi boring. Enggak. Iskak berjalan-jalan di padang dalam rangka meditasi, memperkatakan janjinya Tuhan. Wow. Dari sini kita mendapatkan satu pelajaran yang amat sangat penting. Semua janji Tuhan, jangan kita respon dengan amin, tetapi kita merespon dengan memperkatakan kembali. Itulah su'ah. Ya. Nah, kita sudah melihat apa yang di dalam perjanjian lama katakan. Sekarang kita kembali kepada kesatuan iman tadi di dalam ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Saya berharap siapapun Anda yang mendengar berita ini, yuk kita capai ini, kesatuan iman. Kita nggak cukup berkata, amin. Kita nggak cukup berkata, aku percaya. Percaya ini harus dinyatakan. Ya,
percaya ini harus dinyatakan. Oh haleluya, seperti yang dilakukan Iskak. Iskak pasti diajari oleh papahnya, Abraham. Tuhan berjanji begini dan begitu. Dan kita sudah mempelajari Kejadian pasal 12. Pasal 12, coba kita lihat supaya kita ya. Oh haleluya. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Inilah yang disebut berkat Abraham, ya. Oh, puji Tuhan. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini ayat 2. Ayat yang ketiga. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini berkat Abraham. Berkat eksklusif untuk Abraham dan keturunannya. Nanti di bagian lain kita mendengar Alkitab tidak berkata ini berkat Abraham dan keturunan-keturunannya. Bukan. Tapi ini berkat Abraham dan keturunannya. Kita tahu anak Abraham bukan cuma satu, bukan cuma dua. Ya. Kita tahu bahwa anak yang pertama dilahirkan dari Hagar yang adalah pembantu dari Sarah. Diberi nama Ismail. Kemudian yang kedua, dari Sarah lahirlah Ishak. Yang ketiga, dari Keturah lahir 6 anak. Jadi ada 8 anak. Berkat Abraham tidak diberikan kepada semua ke-8 anak itu. Hanya diberikan kepada Ishak. Apa yang terjadi dengan Ishak? Kita tadi sudah baca. Kejadian 24 ayat 63. Ishak setiap senja dia keluar dari kemahnya berjalan-jalan di padang untuk suah. Apa yang Ishak lakukan dalam rangka suah? Ishak memperkatakan janji. Dan saya percaya salah satu janji yang Ishak katakan adalah berkat Abraham. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Saya yakin itu. Nah, dari sini kita mendapatkan kesatuan iman. Oke, kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada janji-janjinya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan dengan janji-janji Tuhan? Suah. Kita buktikan, pasti akan terjadi. Oke, itu kesatuan iman. Kemudian yang kedua, mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus. Anda sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yes. Tapi tahukah Anda bahwa pengenalan kita, pengetahuan kita kepada Yesus ini harus lebih dalam lagi? Ya. Tahukah Anda bahwa Yesus telah mengeluarkan darah dari sekujur tubuhnya. Dan salah satu manfaat darah itu untuk Anda dan untuk saya. Mari saya ajak Anda untuk buka Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus. Kita sekarang sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini salah satu. Tuhan berkata di dalam Roma 5:9, Anda dan saya. Firman Tuhan berkata, Anda sudah dibenarkan dengan darahnya Yesus. Apanya yang dibenarkan? Tubuhmu, jiwamu, rohmu. Apalagi yang dibenarkan?
hidupmu, keluargamu, rezekimu, bisnismu, kesehatanmu. Apalagi yang dibenarkan, organ-organ ini. Oh, haleluya. Kami banyak kesaksian mengenai pembenaran ini. Ya. Salah satu yang saya mau sharing saat ini adalah kita ini dalam hidup berjumpa dengan orang-orang lain yang menyebabkan kita seringkali tidak nyaman. Nah, tatkala tidak nyaman, apa yang terjadi? Kita hati ini tidak nyaman. Kemudian karena tidak nyaman, maka membuat kita ini galau. Terus, tatkala galau, apa yang terjadi? Waduh, bisa emosi dan lain sebagainya. Sekarang, ayat di dalam Roma 5 ayat 9 berkata bahwa kita sudah dibenarkan dengan darahnya. Oke? Saya mencoba untuk mempraktekannya. Saya katakan, Tuhan, aku sedang tidak nyaman dengan hatiku. Sekarang firman-Mu berkata dalam Roma 5 ayat 9, Engkau sudah membenarkan hidupku, termasuk hati ini. Aku katakan darah Yesus telah membenarkan hatiku, dan hati ini tidak nyaman, tidak boleh. Karena pembenaran itu sudah dilakukan dan pasti nyaman. Dalam nama Yesus. Mulai sekarang pembenaran itu sudah terjadi. Darah Yesus sudah membenarkan suasana hatiku. Aku gak boleh tidak nyaman. Katakan berulang dan buktikan apa yang terjadi. Tiba-tiba suasana hati ini berubah. Kalau kita sudah mengalami, kita akan ngerti. Tetapi masalahnya adalah, beranikah kita melangkah? Oke? Bagaimana dengan kesehatan? Sama. Ya, sama. Suatu hari saya ada di rumah, istri saya lagi tidak di rumah. Saya habis makan pagi, sudah selesai makan, piring sudah saya bawa ke belakang, saya masih duduk di situ. Kemudian saya baca WA, ya. Tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu di tenggorokan saya. Dan saya merasakan sesuatu mengalir begitu, ya, tidak terlampau banyak. Seperti kalau Anda minum, ya, karena haus minum sampai segelas 200 mili itu habis. Ya, bukan seperti itu. Ini cairannya cuma sedikit aja. Saya rasakan itu, ya. Kalau Anda minum air, Anda akan rasakan air itu masuk ke dalam, ya. Nah, apa yang saya alami? Tiba-tiba saya tersedak, ya. Saya batuk-batuk. Dan di rumah cuman saya, ada mahasiswa praktekan yang ada di rumah, satu orang. Dan saya mencoba mempraktekkan Roma 5 ayat 9. Saya katakan, Tuhan, aku mengambil darah Yesus. Saya nggak bisa ngomong, bernapas pun nggak bisa seperti normal, ya. Saya hanya katakan dalam hati, saya katakan darah Yesus membenarkan tenggorokanku ini. Dan mulai sekarang cairan yang salah masuk harus keluar kembali. Saya katakan darah Yesus sudah membenarkan. Dari yang tidak benar, yang bisa menyebabkan tersedak, sekarang sudah dibuat benar. Pembenaran sudah terjadi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya semacam batuk begitu dan cairan itu keluar. Nah, waktu cairan keluar, selesailah. Oh, haleluya. Inilah fasilitas firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca Efesus pasal yang keempat, dikatakan
ayat yang ke-13, sampai kita telah mencapai kesatuan iman, itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus. Yang ketiga, sekarang kedewasaan penuh. Oh haleluya. Ya, kedewasaan penuh. Tadi kedewasaan dibandingkan dengan ayat yang ke-14, bahwa kita jangan seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Sekarang kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh pasti adalah bertentangan dengan anak yang mudah diombang-ambingkan. Kedewasaan penuh. Kalau Anda tidak punya pengalaman iman, Anda akan mudah diombang-ambingkan. Tetapi tatkala Anda punya pengalaman iman, Anda akan mempunyai keteguhan iman. Oh haleluya. Dan keteguhan iman ini membuat Anda dewasa, dan kedewasaanmu itu penuh. Oh haleluya. Oh puji Tuhan. Satu hari saya ada di Jawa Tengah, dan saya menjumpai seorang teman, karena kami dengar dia punya masalah dengan kepalanya, dan ternyata dia bilang vertigo. Ya. Kemudian saya bilang, yuk kita praktek iman yuk. Gimana Pak? Ya, saya akan berdoa, nanti saya bilang ikutin ya. Setelah saya berdoa, kemudian saya bilang, sekarang ikutin yuk. Tuhan Yesus, aku mengambil darah-Mu, darah yang membenarkan hidupku. Sekarang aku taruh di kepalaku. Darah ini ada di kepalaku, membuat pembenaran-pembenaran saraf-sarafnya, otot-ototnya. Semuanya dibenarkan. Tidak ada yang tidak benar. Pembenaran sudah terjadi. Maka karena sudah benar, vertigo tidak boleh menguasai dan tidak boleh masuk di kepalaku. Dalam nama Yesus. Kemudian saya tanya, apa yang Anda rasain? Dia bilang, di kepala lebih nyaman. Oke. Biasanya vertigo ini akan kambuh tatkala Anda ngapain? Oh, tatkala saya menundukkan kepala ke bawah. Coba dipraktekin, berani nggak? Oh, berani. Nah, dia coba. Kepalanya ditundukin. Coba, angkat. Gimana? Enggak. Lagi. Berani coba lagi. Berani. Oke, puji Tuhan. Ya. Kedewasaan penuh. Oh, haleluya. Lanjut, yang terakhir di situ dikatakan ayat 13, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wow, ayat 13 ini adalah jaminan untuk Anda dan saya boleh menerima kepenuhan itu. Jadi persyaratannya yang pertama dikatakan ayat 13 tadi, sampai semuanya telah mencapai kesatuan iman. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus. Yang ketiga, kedewasaan penuh. Dan yang keempat, tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan iman termasuk di dalamnya. Pertumbuhan apapun yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ayat 13 ini berbicara, ini loh yang akan dialami oleh orang-orang yang dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan di sini tidak hanya berbicara pertumbuhan iman saja, tapi pertumbuhan pengetahuan kita kepada Yesus. Pertumbuhan pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Yesus. Pertumbuhan untuk menjadi pelaku sign, wonder, and miracles. Semuanya akan bertumbuh. Wow, sesuai dengan kepenuhan itu. Oh, haleluya. Sesuai dengan kepenuhan Kristus yang masuk di dalam hidupmu. Oh, puji Tuhan. Ya, sekarang makin jelas sudah. Kita simpulkan, siapa yang boleh mengalami kepenuhan kealahan
yang ada pada Kristus? Ayat 13 jawabannya. Ya. Ayat 13 itu jawabannya. Siapkan dirimu, karena semuanya ini tergantung dari respon Anda dan respon saya. Ya, saya berharap Anda mendapatkan pencerahan saat ini dan selamat mempraktekkan supaya Anda memiliki kedewasaan penuh. Pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Oke, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa dan kita akan masuk dalam Holy Communion. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Dan mulai hari ini kami ngerti, orang-orang yang boleh menerima kepenuhan kealahan dari Kristus adalah orang-orang yang tidak mudah diombang-ambingkan. Orang-orang yang mengerti, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki kesatuan iman, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan, kami siap untuk mengalami seperti yang Tuhan mau. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendeklarasikan perkataan iman kami sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara-saudara, kita perkatakan perkataan iman kita, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di sekujur tubuhku telah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menguasai aku sudah diambil oleh Yesus semuanya dan ditanggung di tubuhnya. Tuhan, aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Dan firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Dan Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman Tuhan berkata, Engkau memberikan hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal ini ada di dalam hidup kami. Dan Engkau berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Tidak ada alam maut. Tidak ada kegagalan. Tidak ada kemiskinan dan tidak dikuasai penyakit. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami setuju ini terjadi dalam hidup kami. Tuhan, seperti Roma 5 ayat 9, bahwa Engkau telah membenarkan kami dengan darah-Mu. Dan kami percaya, kami oleskan darah-Mu atas tubuh kami dan kami katakan, seluruh tubuh kami sudah dibenarkan. Dan pembenaran itu sudah terjadi, maka tidak boleh ada lagi penghukuman
tidak boleh ada lagi. Dikuasai itulah, tidak boleh ada. Ini adalah iman kami dan kami percaya itu. Sekarang Tuhan, kami mau terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mendengar pemberitaan ini. Tuhan meteraikan kebenaran itu di dalam roh mereka, supaya roh mereka boleh bangkit kembali. Kami juga terus berdoa tatkala ada yang sakit, dan kami katakan bahwa darah Yesus telah membuat pembenaran atas semua bagian yang sakit. Pembenaran sudah terjadi, maka tidak boleh ada lagi masalah. Kami percaya Tuhanku, dan kami juga terus mendukung doa anak-anak Tuhan yang sedang menderita, apapun alasannya. Kami katakan ada darah Yesus dalam hidup mereka, pembenaran atas hidup mereka sudah terjadi. Rezekinya telah dibenarkan, keluarganya sudah dibenarkan, rumah tangganya sudah dibenarkan. Kami percaya itu. Bilalah firman-Mu supaya iman dari jemaat-Mu boleh bertumbuh. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi pendoa bagi bangsa dan negara kami, dan kami terus berdoa. Tuhanku, lalukan kesulitan-kesulitan, berikan jalan keluar kepada pemerintah kami, supaya pemerintah kami boleh mengambil langkah-langkah yang benar. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa supaya kesulitan demi kesulitan menemui jalan keluar. Jalan keluar adalah yang Tuhan buat, dan kami percaya itu. Sekarang kami berdoa untuk bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, biarlah jalan keluar mereka temukan. Mereka lepas dari kesulitan. Dan sekarang kami berdoa untuk damai bagi bangsa dan negara. Damai yang dari surga itu turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah selesai dengan kebaktian. Berdirilah, angkat kedua tanganmu, dan aku akan berdoa untuk berkat Tuhan bagimu. Tuhan, kami sudah menyelesaikan semuanya, dan kami bawa semua kepadamu, dan sekarang saatnya aku minta darah Yesus, aku percikkan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan damai, sejahtera, dan agape-nya Tuhan, yaitu kasih Tuhan, tinggal di dalam hidup mereka. Kepenuhan kealahan yang dari Yesus juga mengalir dalam hidup mereka. Sekarang juga di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Yes. Mari sama-sama. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal
selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Yesus. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur